Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitria R dari PT IKB 2019 dengan NIM 192904130 akan menjelaskan materi tentang manajemen memori. Definisi manajemen memori. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Adapun fungsi manajemen memori. Pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Yang keempat, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Manajemen memori. Bagian A berdasarkan keberadaan swapping. Manajemen tanpa swapping. Manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Manajemen dengan swapping. Manajemen memori dengan pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Bagian B, manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu yang pertama, alokasi memori berurutan. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Kelebihannya sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran. Proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kekurangannya, memori boros tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Yang kedua itu alokasi memori tak berurutan. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi backpack. Kelebihannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien, dan sistem operasi masih dapat mengisi proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Kekurangannya, memerlukan pengendalian yang lebih rumit, dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Adapun masalah proteksi di monoprogramming, merupakan cara memproteksi rutin sistem operasi dari penghancuran program pemakai. Program pemakai dapat tersesat sehingga memanipulasi atau menempati ruang memori rutin sistem operasi. Aktivitas program pemakai ini dapat merusak sistem operasi. Untuk mengatasinya, sistem operasi harus diproteksi dari modifikasi program pemakai. Proteksi ini diimplementasikan menggunakan satu register batas di pemroses. Setiap kali program pemakai mengacu alamat memori dibandingkan register batas untuk memastikan proses pemakai tidak merusak sistem operasi, yaitu tidak melewati nilai register batas. Manajemen memori multiprogramming melibatkan banyak pemakai secara simultan sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut, melakukan dua aktivitas. Yang pertama, proteksi memori dengan isolasi ruang-ruang alamat secara disjoint atau terpisah. Kedua, pemakaian bersama memori, memungkinkan proses-proses bekerja sama mengakses daerah memori bersama. Ketika konsep multiprogramming digunakan, pemakaian CPU dapat ditingkatkan. Multiprogramming pemartisian statis. Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, mempermudah pemrograman. Pemrogram dapat memecah program menjadi dua proses atau lebih. Yang kedua, agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. Untuk itu diperlukan kemampuan
mempunyai lebih dari satu proses di memori agar memperoleh kinerja yang baik. Yang ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya. Bila ada multiprogramming, maka proses tersebut di-blockade atau hanya DMA yang bekerja, dan proses lain mendapat jatah waktu pemproses, maka DMA dapat meningkatkan efisiensi sistem. Yang keempat, eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Yang kelima, dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi manajemen memori. Sekian dan terima kasih.